Akang Teteh, balik lagi bersama kita di Ngopi, ngobrol perkara TI. Oke, jadi kita kembali lagi bersama bidang yang sangat heboh ini bersama siapa? Oke semuanya, Kang Teteh semua. Gak afdol kalau misalnya kita podcast lagi tapi tanpa ada yang tahu. Apalagi aku kan yang baru potongan rambut. Asik. Oke, langsung aja perkenalin, nama saya Dwi Anugrah. Saya sebagai staf bidang public relation atau disingkat PR. Kenalin, nama aku Nargisha. Aku juga staf dari PR. Oke, kalau gitu kita langsung aja tanya-tanya dari staf bidang HRM-nya. Mungkin kita perkenalan dulu juga kali ya. Betul HRM. sekali. Ada siapa aja sih staff-staffnya, sekbidnya, kabitnya, boleh gak sih? Yuk langsung aja kita tanya-tanya. Mulai dari mana dulu teh? Oh, dari situ dulu. Oke, boleh. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Tarisa Jadi Ramadan. Di sini aku sebagai sekretaris bidang HRM. Sebelumnya kenalin, nama aku Raisya Zahwa Ashifa sebagai staf dari bidang HRM. Halo. Sebelumnya kenalin, aku Zakia Keshan Bilaha, salah satu staf HRM. Oke, halo teman-teman. Nama saya Muhammad Rizky Maulana. Saya sebagai ketua bidang HRM. Halo teman-teman, perkenalin saya Wijdan Rafa sebagai staf dari bidang HRM. Halo, perkenalkan nama saya dari Muhammad Nur dari staf bidang HRM. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Askar Bianto yang paling muda di sini sebagai staf bidang HRM. Oke, langsung aja kalau gitu teman-teman semua, Kang Teteh semua yang lagi nonton, langsung aja kita tanya-tanya ke HRM-nya aja langsung. Oke, Kang Teteh semua nih. Kan dari tadi tuh kita tuh nyebutnya singkatan ya HR dan M, atau dalam Inggrisnya tuh HRM. Anjay, gila, kelas gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong itu tuh bidangnya apa sih, kayak gimana gitu. Terus kepanjangan dari HRM sendiri itu apa sih? Mau dijawab ini? Oh, boleh dari. Oke, izin menjelaskan ya, buat HRM sendiri, HRM itu merupakan bidang Human Resource Management, di mana kita fokusnya sendiri pasti yang pertama pada pengkaderan, yang kedua itu ada pengelolaan dari mahasiswa sendiri, yang emang khusus buat anak-anak TI gitu. Ya, kita kan di sini di lingkup teknik industri ya, di mana di bawah naungan keluarga mahasiswa teknik industri, paling gitu. Oke, berarti HRM ini sudah menjabat setengah periode ya, atau lebih? Udah lebih dari setengah periode berarti kalau sekarang. Nah, kalau menurut Akang nih atau menurut staf-staf yang lain, gimana sih perasaannya atau gimana sih kesan-pesan selama menjabat setengah periode ini? Mungkin boleh dijawab dari kabitnya dulu. Ini satu-satu atau gimana ini? Boleh dari kabit, satu-satu boleh. Satu-satu ya. Oke. Biar tahu kesan-pesan setiap stafnya kayak Kayak gimana. paling dari Akang dulu ya. Boleh. Buat kesan-pesannya sendiri, yang pasti buat kesannya sendiri seru ya di bidang HRM. Kenapa? Karena kita terjun langsung gitu ke SDM-nya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan ngomongin SDM sendiri kan dengan berbagai karakter orang-orang yang beda-beda gitu ya. Dengan berbagai karakter dari setiap orang tuh kan pasti beda-beda lah, susahnya kayak gimana, bagusnya kayak gimana. Nah itu mungkin menjadi satu tantangan juga gitu buat bidang HRM, buat gimana sih cara nge-guide minat ataupun dari si orang tersebut gitu. Itu sih paling kesannya. Kalau pesannya ya banyak sih pesannya mah ya, yang pasti nitip aja gitu. Kalau misalkan buat HRM mah pasti menjadi paling penting gitu ya, khususnya di internal KMTI gitu. Kenapa? Karena ya balik laginya tuh pasti apapun kegiatan pasti kan membutuhkan manusia gitu. Nah itu lah, jadi lebih ke membutuhkan SDM sendiri. Buat pesannya ya mudah-mudahan dari HRM sendiri ya terus berputar aja gitu roda organisasinya supaya tidak sampai terhenti, paling itu aja. Nah, tapi sebelum lanjut nih dari staff-staffnya sendiri nih, takut ada yang mau Oke, dari sebelumnya ya, tadi kan udah dari kabinnya ya, takutnya nanti dari staff-staffnya gitu ada yang mau nambahin, kalau misalnya kesan-pesan di HRM tuh apa sih, pesannya kayak gimana. Nah mungkin boleh, siapa dulu dari staff mungkin, atau dari sekbid boleh. Iya. Kayak dari aku ya, pesan yang tadi ada buat HRM. Kalau pesannya sih,
harus menjalin koordinasi sama tiap bidang itu dengan baik. Khususnya nanti yang mau ada proker atau aker, khususnya proker sih karena nanti kita yang terjun langsung untuk ngegayat para masyarakat KMTI untuk jadi panitianya. Nah, itu yang jadi krusial, kadang ada miskomunikasi atau apa. Nah, itu jadi hal yang krusial sih menurut aku. Dari yang lain? Dari yang lain? Oh, ini kayaknya dari laki-laki nih. Dari Kang Rama. Kalau dari aku karena HRM ya namanya ya, karena HRM tuh R-nya ruang riung. Woi, Jadi, ruang riung. Yang aku rasain selama setengah periode lebih ini capek pasti, seru apalagi karena bisa dilihat orang-orang dari HRM ini sangat berwibawa, Berwibawa banget. cantik-cantik, terus Wis. memang seru lah gitu. Walaupun memang bidang HRM itu salah satu bidang yang padat ya Kang ya. Ya banyak aker proker juga, tapi dengan kita komunikasinya yang serius, terus cara pengerjaan kita serius, sampai alhamdulillah bahwa akrab dan prokernya tuh bisa berjalan dengan lancar walaupun memang ada kadang sedikit miss lah gitu tentang komunikasi. Paling itu dari aku. Oke. Ada tambahan lagi dari staff-staff yang lain? Oh, ini dari staff muda. Oke, cukup. Oke, kalau gitu. Tadi kan udah tuh kesan-pesan tentang HRM dan seputar sedikit tentang HRM ya. Nih. Ini udah ada kode-kode ya. Ada kode-kode nih. Aduh. Ada apa nih? Aduh, mending langsung aja lah. Oh, ini tuh akar ngopi. Iya. Oke. Oke, kalau gitu kita langsung aja panggilkan tukang kopi kita. Yanto kopi, Yanto. Oke nih. Ini kopinya bagi-bagi ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi, balik lagi ke topik kita itu HRM. Nah, tadi kan udah dibahas tentang sedikit ya tentang seputar HRM. Nih, sejauh yang Akang Tete udah menjabat, kasih deh 3 kata yang paling mencerminkan HRM itu apa sih? HRM banget Iya, pokoknya. 3 kata ya, cukup 3 kata. Dari Oh, deh, dari Raisya deh, Raisya tadinya kayak Nih, kayaknya Raisya excited ngomong. banget ya? 3 kata ya. Iya, 3 Kalau kata. menurut aku, Haram. kalau Astagfirullahaladzim. menurut aku sih capek, seru. Aduh, apa satu lagi itu, please. Family meren. Jangan aku deh, ganti. Oke, kalau menurut Aska sendiri yang itu yang pertama pasti capek, seru, sama kekeluargaannya dapat banget. Kayak tepuk tangan buat HRM. Mulai dari Kang Daris. Kalau dari saya mah yang pertama papuket. Papuket seberapa kata tak? Oh iya kene. Papuket. Yang kedua romantis dari kabitnya. Yang ketiga galak. Oke. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ada lagi. Dari Tete? Cukup. Zakia, boleh? 3 kata mungkin komunikatif. Jadi kayak kita tuh segala banyak yang dikomunikasiin gitu, mulai dari hal kecil sampai hal besar tuh harus banget dikomunikasiin. Terus yang kedua tukang gibah ya guys ya. Jangan lupa kita itu tukang gibah, makanya hati-hati. Ngerti karena kan mereka memanage manusia. Iya, jadi kita Jadi pasti mereview, tukang review juga kan. Bener. Bener. Nggak heran. Tapi intinya tukang gibahnya dalam hal baik. Iya, benar. Bagaimana cara mengelola sumber daya manusia, nah itu maksudnya. Terus yang ketiga apa ya? Mungkin tukang makan kali ya. Jadi setiap apa-apa harus ada makanan gitu. Contohnya ini, ya kan? Oh iya, minuman. Berarti belum ada makanan. Iya gitu. Itu tukang makanan. Tinggal Dia makanan. nggak mau jalan kalau belum ada minumannya ya. Iya benar. Dah mungkin itu aja dari aku. Oke, kan tadi sempat di ini juga ya sama kabitnya sempat disebutkan gitu bahwa HRM ini memanage manusia ataupun kayak mengelola ataupun mengembangkan setiap mahasiswa yang ada di Teknik Industri Unisba ini. Nah, aku pengen tahu nih Kang, menurut Akang tantangan terbesar apa sih dalam mengelola atau mengembangkan si mahasiswa Teknik Industri ini
ya kayak gimana gitu tantangannya yang menurut akang kayak sulit banget nih kayak ininya. Biasanya kan ada yang bebal, ada yang si teh nasi kieu kelakuannya tidak sesuai ekspektasi gitu. Betul. Ada yang siapa duluan? Dari staff atau mau dari kabit dulu nih? Boleh dari dari kabit. kabitnya terlebih dahulu. Hal yang sulit untuk mengembangkan potensi masyarakat KMTI yang pasti kan mereka sibuk sama akademik ya. Nah, jadi itu juga menjadi penghalang lah untuk anak-anak ada nih minatnya buat ikut kepanitiaan kah atau pengen ikut aktif. Nah, itu jadi hal yang menjadi penghalang gitu karena emang akademik di kita juga cukup padat ya. Padat banget. Jadi itu yang paling utama sih. Oke, tambahan mungkin dikit ya. Buat tantangannya sendiri, kalau menurut saya tuh lebih ke konsistensi dari setiap orangnya mungkin itu ya. Kenapa? Karena kadang kan orang tuh susah dengan konsistensinya. Misalkan ketika si A udah minat untuk mengikuti kegiatan A, B, C, D, tapi misalkan kegiatan E-nya itu dia udah gak mau atau misalkan udah merasa capek atau kayak gimana. Nah, itu mungkin jadi tantangannya sendiri gitu buat dirinya sendiri. Tapi ya selebihnya mah balik lagi kalau misalkan emang ujung-ujungnya emang karena kebutuhan atau misalkan emang dianya sendiri berniat buat ngembangin diri secara terus ya itu lebih oke gitu. Itu sih paling tantangannya. Oke, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nih kita sekarang bakalan masuk ke akar proker. Ini kan HRM. Tadi sih yang aku dengar sih ya Seru. padet banget. Nih, kalau padet berarti kan banyak dong akar prokernya. Nah, boleh tahu nggak sih kita tuh akar proker dari HRM itu sendiri tuh apa aja? Akarnya apa aja? Berapa juga ya? Terus prokernya juga apa aja dan berapa? Mau dari kabit atau langsung kita coba staff untuk menguji staff muda ini dia. Tes pengetahuan. Oke, kamu dulu atau aku dulu? Boleh, Aska dulu aja. Oke, nah untuk brokernya sendiri kita tuh ada 3. Yang pertama apa aja nih, Raisa? Pertama itu ada Oke, pertama itu ada PPMB, terus ada selanjutnya PKMB, sama yang terakhir nih SWK atau Sharing with KMTI. Oke, selanjutnya itu ada akarnya. Akarnya apa aja Pak Aska? Nah, di sini akarnya ada 6. Pertama ada controlling delegasi, ada steering, ada ngobrak, ada penangguhan, Ada screening, terus Lanjut tenang kalau apa aja sih? Ada 2 lagi tahu. Delegasi udah. Cut. Oke, jadi di sini tuh akarnya ada 6. Yang pertama itu ada screening, kemudian ada KMT internship, terus ada controlling delegasi. Nah, selanjutnya apa Pak Aska? Nah, yang selanjutnya tuh ada steering, ada ngobrak, sama satu lagi apa? Penangguhan. Nah, untuk penjelasannya teman-teman bisa kita ke PJ-nya masing-masing aja ya. Oke. Nah, boleh. Oke, sekarang kita ke akar yang pertama dulu ya. Kita ke akar steering dulu, Bangga. Di sini saya sebagai PJ steering. Steering itu Study on Industrial Engineering, di mana steering ini berguna untuk mewadahi kebutuhan masyarakat di teknik industri kayak gitu. Sementara steering ini dibagi menjadi 3. Yang pertama tuh ada materi tentang budaya KMTI, di mana di sini tuh di teknik industri itu terdapat banyak budaya KMTI lah. Kalau pingin lebih tahu makanya masuk teknik industri Unisba. Yang kedua ada asisten laboratorium, di mana materi ini tuh terkait dengan asisten laboratorium bertepatan dengan open recruitment dari asisten laboratorium. Yang terakhir tuh ada empowering next leader KMTI atau memberdayakan pemimpin KMTI selanjutnya yang baru saja dilaksanakan minggu kemarin kayak gitu. Paling itu saja dari steering. Paling mau nambahin ya dikit karena betul tadi balik lagi ke kita kan lebih ke pengembangan sumber daya manusia gitu ya. Dimana steering ini tuh emang mewadahi setiap apapun yang diperlukan gitu. Jadi maksudnya contoh lah kayak misalkan buat yang pertama itu kan ada budaya KMTI. Nah, itu tuh
lebih ke diperkenalkan kepada khususnya mahasiswa baru gitu. Terus juga ada open recruitment, nah itu juga sebagai kebutuhan untuk calon-calon asisten laboratorium. Jadi kan balik lagi ke manusianya sendiri gitu ya. Jadi kebutuhannya seperti apa. Terus ada juga nih kemarin yang terakhir yang baru terlaksana itu yang ketiga dengan temanya tuh Empowering Next Leaders KMTI, di mana itu persiapan sebagai calon ketua KMTI di periode berikutnya itu gitu. Oke, banyak juga ya ternyata. Walaupun tadi cuma 1 akar, tapi ada 3. Sekali akar aja ada 3. Jadi gimana ke 6-6-nya banyak nih. Oke, mungkin tadi ada di screening atau mau yang mana dulu nih akar selanjutnya nih? Sharing with KMTI. Akar dulu. Tapi penasaran nih sama screening sih, pengen PJ screening dulu. Penasaran karena aku sebagai PR selalu deg-degan kalau enggak ya, kalau HRM udah ini open recruitment dah deg-degan. Coba boleh dong PJ screening dulu. Oke, terima kasih ya kepada MC. Jadi screening itu kan udah sering banget lah ngelewat open recruitment. Itu berarti itu mah HRM udah pasti. Nah, gimana sih proses screening itu? Nah, screening itu kita dari HRM itu menyeleksi bagaimana atau Untuk screening sendiri itu sebagai kita menyeleksi mahasiswa teknik industri yang aktif untuk ke minat bakatnya internal maupun eksternal, misalnya kegiatan internal maupun eksternal. Nah, seperti kepanitiaan dan lain-lainnya. Nah, kita tuh menyeleksi dulu setiap orang-orang yang minat atau bakat kepada kepanitiaan tersebut gitu. nggak bisa lagi ngomong. Jadi nggak langsung asal mereka daftar asal diterima gitu, enggak ya Kang ya, tapi ada penilaian Nggak dong. tersendiri ya. Karena kita juga menyeleksi orang-orang yang mumpuni dihadap divisinya yang akan diikutinya gitu. Berarti jadi bener-bener mahasiswa teknik industri Unisba ini tuh kayak belajar interview gak sih? Ya, benar. Dari sejak dini gitu Ya. sama HRM. Wah, keren sih HRM. Ada kriteria-kriterianya lah. Ya, ada kriteria-kriterianya lah. Nah, itu mah rahasia dapur ya. Itu mah rahasia dapur. bumbu dapur. Kalau mau Mau tahu, tahu, masuk masuk HRM. Ganteng masuk TI itu mungkin. Aduh. Ya udah boleh bener. Buat Akang Teteh yang mau masuk PR, jadi nanti bakal kayak kita berdua boleh join juga ya. Oke, lanjut. PJ apa tadi, kan banyak tuh akarnya apa aja. Nih, oke, langsung aja ke PJ selanjutnya nih, mau siapa? Per PJ. Ngobrak. Seru nih ngobrak nih, kemarin debat nih. Nah, selanjutnya ada aktivitas kerja yaitu ngobrol bareng angkatan. Jadi di ngobrak ini tuh kita ngumpulin semua angkatan aktif supaya bisa berdiskusi, entah itu kita berdiskusi isu yang sedang hangat yang diperbincangkan atau memang berdiskusi kebutuhan dari internalnya KMTI sendiri. Nah, terus kemarin juga ada beberapa kegiatan yang di dalam ngobrak ini, ada forum diskusi, terus ada juga beberapa games. Namun yang kemarin kita membahas diskusi tentang apa Teh Zakia? Itu yang gitu kan. Nembaknya tiba-tiba. Untuk yang kemarin itu bahas tentang peristiwa atau kronologi kejadian kereta api. Nah, tapi kita itu disambungin lagi atau dihubungkan lagi dengan mata kuliah kita apa K3. Jadi kita tuh pengen masyarakat KMT itu tahu nih, selain tahu beritanya, selain tahu peristiwanya, kita juga mesti tahu nih dari sisi K3 tuh seperti apa. Jadi ada sisi apa ya? Ada sisi ilmunya, ada sisi juga diskusinya gitu. Tuh, dan di dalam ngobrak ini juga nanti kalian bakal dapat informasi-informasi yang memang bakal dilakuin sama himpunan seperti itu. Seperti itu, Bapak host. Oke, siap. Jujur saya juga kemarin ikut ngobrak dan seru banget ya. Perbincangan antara perbincangannya sangat panas pokoknya mah. Nantilah kalian kalau mau tahu ikutin aja terus IG KMTI, oke? Oke, lanjut mau ke siapa dulu? PJ selanjutnya? PPM. Masih akar. Oh iya. Oke, selanjutnya ada akar penangguhan ya atau pendataan bagi mahasiswa KMTI yang terkendala dalam pembayaran IPU, ISKS maupun IKT. Jadi buat masyarakat KMTI jangan khawatir,
Tapi yang saya minta itu cuma satu, kalian ini harus tetap komunikasi gitu ke kami bidang HRM. Kalau misalkan kalian terkendala melakukan pembayaran atau ada hal-hal yang di luar kendali kalian lah, langsung hubungi aja HRM karena kami pun bersedia untuk membantu. Bukan kami meringankan ya, tapi kita berusaha untuk membantu bagaimana caranya untuk mendapatkan solusi lah ya bagi masyarakat yang terkendala gitu. Dari Kang Rafa ada lagi mau tambahan nggak? Oh ya, sejak ya. Dan kayak untuk tambahannya mungkin di penangguhan ini tuh kita HRM itu sebenarnya hanya sekedar menjalurkan aja, menjalurkan untuk selanjutnya nanti di proses lebih lanjut. Dan alhamdulillahnya sejauh ini beberapa mahasiswa sudah terbantu dan lebih lebih alhamdulillahnya lagi sampai kita dapat ke jalur atas lah, maksudnya kayak prodi pun sudah bisa mau membantu gitu. Cuman perlu digarisbawahi lagi untuk mahasiswa yang nanti nih sekarang bakal ada apa ya, ada link pendataan mungkin segera diisi aja Betul, betul. gitu. Terus juga jangan terlalu mepet. Nah, itu tuh mungkin salah satu apa ya, salah satu faktornya yang bikin kita kadang bingung gitu untuk menjalurkannya seperti apa. Kadang jadi terlalu mendadak gitu. Jadi mungkin ada beberapa masalah atau problem yang kadang kita harus hadapin gitu di penangguhan ini. Langsung lanjut aja ya ke akar ke-6 ya, kelima. Kelima dulu yang controlling delegasi. Nah, jadi controlling delegasi itu kita memantau lah istilahnya, memantau atau mengawasi masyarakat KMTI yang menjalankan suatu kewajibannya di luar KMTI. Seperti apa? Misalkan ada yang masuk BEM fakultas atau bahkan BEM universitas atau DAMU. Terus ada yang apa lagi Kang Rafa? UKM LKM. Nah, UKM LKM. Jadi kita pantau nih gimana perkembangannya, apakah ada masalah. Kalau misalkan ada masalah bisa dibicarain langsung sama HRM. Jadi teman-teman kalau misalkan emang pengen cerita kah atau apa, kita sangat terbuka ya. Jadi bukan cuman yang masuk organisasi doang sih, kita bisa menampung semua keluhan teman-teman semua. Betul. Jadi buat kalian yang masuk ke eksternal jangan takut sendirian gitu karena memang ada HRM nih, ada kita yang memang berdiri di belakang kalian lah ketika kalian lagi ada masalah, kalian bisa cerita ke HRM gitu. Jadi HRM mah Sangat tempat luar bersandar yang eksternal lah. R-nya apa Kang Rafa? R-nya romantis. Wah, sangat luar biasa ya Seperti HRM itu, ini, teman-teman. Kang. Maksudnya mereka juga membantu teman-teman dalam segi finansialnya juga, Ya, terus juga betul. dalam segi minat dan bakatnya. Ya itu, waduh, Wah, best banget. wah, Emang hebat sih ini. secara detail tuh diperhatikan gitu si manusia-manusia yang ada di TI. Walaupun emang jujur aneh-aneh sih. Kalau kata saya mah bingung-bingung saya juga sebenarnya sebagai salah satu mahasiswa TI kayak ini tuh orang macem-macem gitu kayak capek sendiri saya juga ya. Kalau jadi HRM sih jujur saya mending PR aja. Nggak boleh, nggak boleh. Oke, kalau tadi udah yang keenam udah. Satu lagi. Oh, Mau satu siapa lagi. yang jelasin? Oke, boleh. Oke, akar yang terakhir ya ini tuh. Kebetulan PJ-nya ada aku sama Aska. Nah, di sini tuh ada KMT internship. KMT internship itu di mana mahasiswa baru itu bisa magang. Magang apa sih? Magang organisasi. Jadi dari mahasiswa-mahasiswa baru itu bisa untuk magang ke kayak semisalnya ke KNR, ke PR, Monep, HRM, dan juga INT seperti itu. Magangnya jadi lebih kehimpunan lah ya. Iya, berapa lama sih Pak Aska itu tuh? Berapa lama? Nah, untuk magang itu sendiri itu ada 3 bulan. Ngapain aja? Ngapain aja Nah, untuk ada beberapa sesi sebenarnya kita untuk ininya. Nah, yang pertamanya tuh boleh disebutin. Raisa, apa aja? Oke, untuk yang pertamanya itu di mana keseluruhannya itu kita mulai apa sih kan namanya? Oke, yang pertama itu kita ada yang namanya pembekalan dulu. Nah, pembekalan itu kita belum masuk ke bidang-bidang Nah, nih, iya. kita masih keseluruhan aja ke MTI. Jadi seluruh pemagang atau mahasiswa TI yang magang di organisasi itu tahu dulu nih tentang organisasi KMTI secara luas. Nah, setelah itu lalu baru masuk ke bidang-bidangnya yang tadi aku sebutin. Apa aja Pak Aska? Bidang-bidangnya. Iya, apa aja Nah, nih? bidang-bidangnya tuh ada 4. Yang pertama, yang paling kece dan paling utama HRM. Betul. Yang kedua ada BNT. Yang ketiga ada KNR. Yang keempat ada PR. Nah, itu ada
Satu lagi ada Topmennya Topmen, satu nih. lagi ada monitoring and evaluation atau MONEV. Nah, kenapa kita ada pembekalan dulu? Yaitu biar si mahasiswa barunya tidak Siap gitu pokoknya siap, mah. tidak kosong banget lah untuk mengikuti bidang-bidangnya yang akan diikuti gitu. Oke, seperti itu. Ya oke cukup. Kalau Kang Rafa itu ada 2 periode ya berarti. Cuman Kang Rafa doang yang 2 periode. Di HRM. Bukan tanyain Kang Rafa. Tanyain. Di HRM. Oh. Tanyain. Yang udah 2 periode. Oh, oke. Nah, denger nih. Oke, mungkin kalau yang saya tahu mah ya selama di TI gitu, kita kalau yang sebelum-sebelumnya nggak tahu ya ke depannya bakal berubah apa enggak, cuma kadang ada jadi kan satu himpunan tuh bisa sampai 3 angkatan ya. Jadi ada beberapa kating-kating tuh yang emang 2 kali menjabat periode gitu, entah itu waktu di awal perkuliahan ataupun nanti waktu di akhir perkuliahan gitu. Mungkin di HRM ada yang 2 periode ikut himpunan? Ada. Oke, ada siapa aja nih? Minta pengalamannya deh. Oh ya, angkat tangan dulu dong. Tangan yang Ada Pak Kabid sama staff Rafa. Oke, itu berarti staff Rafa. setia di bidang HRM ya Kang ya. Oh, di HRM juga. Romantis Wih. banget. Nah, boleh tahu gak sih Kang apa sih yang menjadi alasan Akang tetap stay di HRM gak mau pindah ke bidang yang lain? Mau jadi kahim? Wih. Kalau dari aku kenapa lanjut lagi ke HRM? Karena sebenarnya waktu awal tuh aku tuh bukan ke HRM tapi ke IMT, cuman dilempar jadinya ke HRM gitu. Tapi walaupun dilempar ya, tapi dapat kenyamanan sendiri gitu. Sehingga memutuskanlah buat lanjut lagi ke HRM gitu, karena alasan utamanya mah karena kabitnya ya yang ganteng gitu. Jadi itulah alasan terbesar saya lanjut ke HRM gitu. Yang ini kabit Pangkimul. Seperti itu teman-teman. Kang Rapa itu tahun berapa Kang Rapa? Yang sebelumnya? Periode 21 berarti. Berarti 23 24 ya? Ya. Oke, dulu juga ya Kang sempat jadi staf dulu gitu sebelum sekarang menjabat jadi kabid. Dulu mah itu namanya bidang KPM, di mana KPM itu kaderisasi dan pengelolaan mahasiswa. Sebenarnya secara tupoksi ataupun kerjanya sama aja gitu. Ya, cuman kan sekarang namanya bidang HRM gitu. Dan kenapa sih nggak berpaling ke bidang lain gitu ya? Setia. Ya karena mungkin Akang dulu di KPM itu di periode 2020-2023 itu waktu angkatan 20 yang megang ya udah punya apa ya? Udah punya keasikan juga gitu. Maksudnya secara yang pertama dari kabinnya juga welcome gitu. Terus ya dari kegiatannya juga sangat menarik walaupun emang ya kalau ngomongin capek mah HRM emang padat gitu ya. Banyak lah gitu kegiatan-kegiatannya dan juga sekarang alhamdulillah juga dipercaya menjadi kabid sendiri gitu. Ya mungkin ada perbedaan di mana perbedaannya juga ya dulu mah masih staff gitu ya, masih ya udahlah ikut aja gitu atau enggak ikut arahan aja gitu. Nah, sekarang mah mungkin karena udah jadi kabid secara tidak langsung ya bisa dibilang juga menjadi poros di bidang HRM sendiri gitu. Dimana ya harus bisa mengarahkan lah gitu, mengarahkan anak-anaknya gitu. Ya itu aja sih. Udah broker apa nih? Tadi baru akar. Oh. Oke, tadi kita udah dengar dari kabitnya alasan di kabit sama dari Kang Rafa juga alasan kenapa sih masih stay di HRM. Tuh. Terus juga tadi udah dengar akar-akar apa aja sih yang ada di HRM. Oke, next nih yang paling super mega besar, super mega bintang. Apa sih proker yang ada di HRM? Tuh. Boleh Langsung dong? aja ya Teh ya. Ya, langsung aja. Mau dijawab sama Kabid aja mau atau mau ada staff yang mau jawab Kabid aja? Oke. Maka dari Kang Kabid. King Kabid. Oh iya, King. Musang King. Oke, sekarang kita bahas proker mungkin ya. Proker di bidang HRM itu nih perlu diketahui dulu mungkin sama semuanya ya. Sebenarnya HRM itu bisa dibilang kerja yang paling awal. Kenapa? Karena transisi dari bidang HRM itu udah langsung ada proker
Ya, di mana kita ada yang namanya PPMB dan PKMB. Itu salah satu proker terbesar dari bidang HRM gitu. Dimana kan pasti itu buat sasarannya utama sendiri melibatkan mahasiswa baru yang emang baru masuk ke dunia ya teknik industri gitu ya. Ya itu jadi tantangan lah gitu buat kita di mana dari masa-masa mahasiswa baru kan anak-anak SMA, SMK terus masuk ke perkuliahan gitu. Itu sebagai bentuk pembinaannya sendiri gitu supaya lebih mengenal dan juga beradaptasi di kampus sendiri gitu. Itu dan proker ini tuh satu-satunya proker yang kegiatannya tuh paling lama ya Kang ya. Ya betul. Nah, selain paling lama juga proker ini tuh paling melelahkan, paling menegangkan. Nah, itu proker dari PPMB dan juga PKMB itu apalagi buat mahasiswa barunya gitu. Itu pasti wah pokoknya seru lah gitu buat mama. Seperti itu Pak Kohos. Siap, ngomong-ngomong PPMB juga sebenarnya di situ saya rada merinding gitu ya. Soalnya dulu ada mantan tatib saya. Sebenarnya sampai sekarang kan. Izin Teta Risa ya, izin. Oke, mungkin lanjut aja ke proker selanjutnya. Mulai dari Kabit. Sebenarnya buat masih nyambung ya, buat akar tadi kan PPMB. Ya, betul. Sekarang ya PKMB-nya. Nah, PKMB di sini tuh lebih ke membentuk karakter mahasiswa barunya sendiri. Kalau misalkan tadi PPMB itu kan lebih ke kayak pengenalan dari prodinya seperti apa, terus juga kurikulumnya seperti apa. Nah, kalau misalkan PKMB ini lebih ke pembentukan karakternya mulai dari kepemimpinannya, terus misalkan ada attitude-nya seperti apa, terus lebih mendalam juga mengenai organisasi KMTI-nya. Nah, kayak gitu. Jadi lebih ke nantinya juga bakal ada peresmian sebagai anggota resmi dari KMTI-nya sendiri dengan mendapatkan jaket himpunan. Jahim. Tuh jaket himpunannya tuh. Anjay. Keceki orang nih. Oke. Atau langsung aja di proker terakhir Kang. Sweetie. Nah, oke teman-teman, untuk proker terakhir itu ada sharing with KMTI atau disebut SWK. Nah, untuk acara ini tersebut yaitu sebagai wadah untuk mempererat tali silaturahmi antar angkatan dan juga sebagai sebagai sharing session lah untuk ini sebagai Tuh cek orang dilanjutkan metode. Oke, untuk proker terakhir itu ada sharing with KMTI yang bisa disebut juga SWK. Nah, acara ini itu sebagai wadah untuk mempererat tali silaturahmi antar angkatan dan juga sebagai sharing session untuk antar angkatannya. Nah, di sini juga ada beberapa kegiatan, boleh disebutin untuk Kang Daris. Kegiatannya apa aja sih yang di dalam SWK tuh? SWK tuh kurang lebih nyambung sama tadi proker PPMB PKMB. Setelah masa orientasi itu terdapat sharing with KMTI atau disebut juga makrab. Di sini tuh terdapat beberapa acara seperti kayak hura-hura seperti games dan adapun penambahan yaitu tridharma tentang pengabdian kepada masyarakat kayak gitu. Nah, boleh ditambahin sedikit juga bahwa acara ini sebagai penyambutan untuk adik-adik kita yaitu angkatan 25 itu sendiri atau angkatan selanjutnya yang nanti setelah nyambung ke PKMB tersebut, sebagai penyambutan lah, sebagai perayaan. Pokoknya bakal seru banget ya. Iya pasti itu mah. Nah, pasti. Pokoknya kalau mau tahu keseruannya, masuk. Nah, kalau misalnya mau tahu keseruannya, apa Kang Daris? Masuk ARM gitu. Nanti ada Sui Oke, ini lanjut co-host. Oke. Mungkin itu ya tadi dari aker-aker dan juga proker-proker ya teh. Dan jangan lupa tadi selain masuk HRM juga masuk ke PR. Oke. Biasa. Kita mah di sini banyak iklan mulu udah. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, Teh, tadi kan udah disinggung juga ya PPMB dan sebenarnya bentar lagi juga ada maba-maba baru ya. Betul. Nah, jadi ini kan karena kita juga udah di deket-deket ke akhir periode, apa sih harapan yang pengen Akang Teteh sekalian nih yang sekarang HRM ini buat maba-maba yang akan datang dan terus lihat melirik HRM gitu dan juga untuk HRM periode selanjutnya gitu. Ada mau dari siapa? Oke, boleh. Untuk HRM-nya dulu sendiri ya.
untuk nanti periode depan HRM-nya itu aku harap kalau semisalnya kita itu konsisten serunya, konsisten juga romantisnya, terus konsisten juga dengan akar dan prokernya gitu, karena kita udah keren banget ya, keren banget. Nah kalau untuk nanti mahasiswa baru yang mau masuk, menurut aku jangan takut, jangan ragu, kan HRM itu sebagai sandaran. Kadang aku cukup segitu sih, lanjut boleh. Kalau dari aku harapan HRM buat periode kedepannya, semoga kabitnya yang betul-betul ya. Terus semangat buat mengerjakan proker akhirnya juga harus lebih meningkat dari yang sekarang, walaupun memang sekarang memang sangat luar biasa semangat ya, namun ya betul, semoga kedepannya juga lebih semangat lagi gitu, terus keseriusannya juga lebih serius lagi, dan juga semoga bisa melahirkan orang-orang yang memang berpikir kritis seperti itu. Namun buat pesan buat mahasiswa baru ya, buat mahasiswa baru, semoga segera persiapkan mental kalian, terus pemikiran kalian, karena memang dunia perkuliahan tuh sangat berbeda dengan dunia persekolahan. Harus bisa memilih juga nih yang memang baik buat kalian dan juga memang yang buruk buat kalian gitu. Jadi harus bisa filter lah gitu. Seperti itu. Oke, tadi tuh pertanyaannya apa Kang Dwi? Harapan untuk HRM periode selanjutnya sama untuk Bapak. Oke, sekarang kita masuk ke harapan dulu ya. Harapan dari Akang sendiri, mungkin ya buat periode berikutnya. Ya mungkin calonnya ada di sini gitu, nggak tahu gitu ya. Ya nitip aja gitu buat HRM sendiri. Betul gitu ya, tadi kita banyak konsep baru, banyak teknis baru di HRM sekarang. Ya mungkin nitip juga buat terus dikembangin. Ya paling tidak bertahan lah gitu, tapi alangkah baiknya dikembangkan lagi gitu buat si konsep dan teknis barunya sendiri. Itu paling. Terus buat mahasiswa baru yang emang mau mendaftar ke teknik industri gitu ya, ataupun nanti bakal melaksanakan rangkaian-rangkaiannya, ikutin terus rangkaiannya. Kenapa? Karena ya ikutin aja lah gitu, karena enjoy aja gitu, walaupun emang nanti misalkan bergelut dengan perkuliahan ataupun belum terbiasa dengan akan hal baru, nah itu juga harus diadaptasikan gitu, karena itu menjadi suatu tantangan lah gitu buat teman-teman mahasiswa baru, supaya itu tadi kata Kang Rapa gitu, dididik, karena beda yang jadinya tadinya siswa sekarang menjadi mahasiswa tuh. Oke, itu paling buat pesannya. Oke, mungkin ya Kang Teteh semua, mungkin tolong berikan satu kata kekompakan ya, yang membuat tuh kalian tuh wah pokoknya pas capek iya kata-kata iya orang nunyian HRM teh wah pokoknya mah kuat lah. Oke, siap ya bareng-bareng. Oke, Siap. ntar saya bilang HRM aja kali ya, HRM periode 2025 aja ya. Oke, 2526. Oke, nanti saya bakal bilang HRM 2526. Ntar kalian atau Kang Teteh sekalian jawab ya. Oke, udah di briefing. Oke, oke, are you ready? Gerongkeun. Acan kalau HRM periode 2025-2026 Gerongkeun. PR. See you. Gerong.